lagi di dunia Anura ya guys ya. Di sini bareng sama Karif ya. Ya. Jakarta Barat ini Kak. Ya benar. Sebenarnya aku tuh udah tahu dunia Anura tuh dari lama. Soalnya kayaknya salah satu pelopor Poison Dart Frog kayak di Indonesia ya. Dari tempatnya aja kalau kita nggak pakein apa-apa ya guys ya, udah bagus sebenarnya ya. Ini pakein istilahnya Poison Dart Frog jadi lebih keren lagi ya. Belum dilepas nih kalau sekecilnya. Udah kita jual udah mulai dari kecebong. Oh udah. Dari kecebong udah dijual. Katak panah beracun. Biasa Katak panah beracun tuh yang ini nih. Iya benar. Tapi badannya kayak bungkuk gitu ya, begitu ya. Dia jenis spesies Tinctorius, dia emang bentuk postur badannya seperti itu, sama kayak ini. Ini tuh kemarin kan aku nyari ikan cerek di alam Pak ya. Nemu juga kayak gitu. Beda ya. Beda. Kecil bocil ini berapa nih harganya kayak gini nih? Kalau ini 5,5. Hah? 5,5 juta? Oke guys, di video kali ini kita lagi di dunia Anura ya guys ya. Di sini bareng sama Karif ya. Ya. Jakarta Barat ini Kak. Ya benar. Sebenarnya aku tuh udah tahu dunia Anura tuh dari lama. Soalnya kayaknya salah satu pelopor Poison Dart Frog kayak di Indonesia ya, bisa dibilang gitu ya. Dari tahun berapa nih Kak? 6 tahun sih. 6 tahun? Iya, kita guys. 6 tahun. Covid aja belum, ini udah Poison Dart Frog nih ya. Ya kan Covid kan di Indonesia kan 2020-an ya. Ini 6 tahunan berarti Poison Dart Frog ini udah ada ya. Awal mulanya sih hobi. Awal mulanya dari hobi gitu ya. Awal mulanya dari hobi. Karena breeding terus banyak. Jadi kita buka toko gitu ya. Sekalian buka toko. Keren banget guys. Ini di luar ekspektasi aku karena aku nggak pernah lihat. Ternyata sekeren ini ya guys. Kita bakal bahas satu-satu ya. Mulai dari sana kali ya Kak ya. Boleh. Ini memang konsepnya itu tuh dibikinnya seperti ini ya. Kalau Poison Dart Frog begini dia nggak bisa kayak Pac-Man gitu. Cuman kaki gitu doang. Nggak bisa harus seperti ini Kak berarti. Sesuai kayak alamnya. Oh gitu. Ya ampun guys. Ini keren banget guys ya. Ini bikin sendiri ya semuanya ya? Ya semua kita setting sendiri. Wow. Kita mulai dari sini kali ya. Ini setiap satu tempat kayak gini tuh kita bisa beberapa jenis atau memang harus satu jenis atau gimana sih Kak? Kalau untuk peruntukannya, kalau untuk ukuran segini bisa 5 sampai 6 jenis. Cuman kalau untuk kita kebutuhan untuk display itu bisa sampai 12 sampai 15. Oh begitu ya. Berarti dia tuh sebenarnya jenisnya ada banyak sekali ya berarti ya. Ada banyak banget ya. Banyak kalau untuk jenis. Kalau di sini ada berapa jenis nih? Kurang lebih aja deh. Di sini kurang lebih 17 sampai 18. Banyak juga loh ternyata ya guys ya, 17 sampai 18 jenis ya. Mana ini guys yang kelihatannya? Ini sebenarnya satu tempat gini tuh beda-beda jenis ya Kak ya? Beda. Nih teman-teman bisa lihat ini ada satu. Ini apa nih jenisnya nih kalau ini Kak? Tumu-tumaku. Tumu-tumaku. Dendrobetes Tinctorius. Kalau di dunia perkodokan ada bahasa simpelnya nggak? Misalnya kayak ini kodok Dart Frog strawberry atau apa gitu-gitu ada nggak? Atau lebih ke spesies? Cuman kita lebih familiar pakai nama spesies ya? nama spesies sih. Biar bener-bener tok si itu gitu ya, biar nggak salah persepsi mungkin ya. Bener. Oh guys ya, ternyata seperti itu ya Ada guys. sih beberapa kayak Azureus itu biasanya penyebutannya katak panah beracun. Oh gitu. Kalau ini nih warnanya kayak mint gitu ya guys ya, mendeket banget lagi Itu ini. microspot Auratus. Wow guys. Itu guys di belakang situ juga pada nongkrong ya. Ini tuh udah gede atau masih kecil Kak ukuran Ini segitu? udah adult tuh, udah indukan. Udah indukan ini? Ya ampun. Jantan betinanya bisa kelihatan nggak sih? Kalau misalnya secara sekilas gini? Dari postur badan sih. Kalau betina dia bagian perutnya dia lebih besar. Kalau yang jantan dia kelihatan bodinya lebih panjang. Oh lebih ke kayak ini mah harus jam terbang ya berarti ya kalau harusnya ya. Kalau Kak Arif mah mungkin enak ya. Maksudnya bukan enak sih, udah bisa bedain gitu ya. Kalau mau lebih pasti lagi, kita harus benar-benar lihat lebih jelas lagi. Karena dia di bagian telinga itu kalau untuk jantan, bagian telinga lebih besar. Oh gitu. Terus di bagian leher itu dia ada kayak selaput yang melipat. Nah itu jantan. Oh itu salah satu detailnya ya. Cuman kalau untuk gampangnya sih ya postur badan sama warna. Kalau untuk jantan dia lebih cerah warnanya. Emang bagus banget sih. Dari tempatnya aja kalau kita nggak pakein apa-apa ya guys ya, udah bagus sebenarnya ya. Ini pakein istilahnya Poison Dart Frog jadi lebih keren lagi ya. Tapi ini tuh kalau misalnya Dart Frog tuh pasti dia berembun seperti ini ya, kayak karena memang butuh kelembapan atau gimana tuh? Benar. Oh, paling penting tuh berarti dia nih kelembaban harus bener-bener diperhatiin gitu ya. Kelembapan terus untuk tank juga harus ada ventilasi. Harus tetap ada Supaya ventilasinya sirkulasi ya. udaranya karena dia kan kalau ketutup walaupun lembab hawanya panas. Oh tetap panas gitu ya? Dia berarti nggak bisa panas, harus dingin atau gimana tuh? Suhunya itu tadi harus di 28 derajat. Suhu ruang lah ya, Iya, suhu ruang. Iya. Kalau suhu ruangan itu 30 masih 30. Berarti sebenarnya dia lumayan kuat. Yang penting sirkulasi sama kelembabannya ya, kelembabannya oke. Kayak gitu guys. Kalau tempat seperti ini ada tiba-tiba ada danau seperti ini. Kalau itu trifog. Boleh nggak? Kalau itu khusus untuk trifog. Oh nggak bisa nih kalau Dart Frog ditaruh kayak gini nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa tuh Kak kalau dibikin kayak gini? Kalau Dart Frog kan dia bukan tipe perenang ya, jadi tidak dianjurkan untuk yang ada air. Yang ada air terlalu menggenang seperti ini ya. Ini ada isinya nggak ini Kak? Itu ada. Itu Mana dia? Red Eye. Itu ikon dunia Anura. Oh dunia Anura yang ikonnya mata merah tuh dia. Iya benar. Nah, Mana dia teh?
Kalau ini guys, logonya. Tapi kataknya seperti ini ya. Di bawah daun. Susah amat ya guys ya. Oh dia emang suka di bawah daun. Nanti kita kasih detailnya ya mungkin ya. Kurang lebih seperti nocturnal sih. Nah itu. Oh gitu. Kok dia bisa lihat sih guys? Aku nggak bisa lihat apa-apa guys. Oh ini. Nanti deh. Mana? Oh ini iya. Oh dia memang kamuflasenya gila ya. Iya, warnanya dia hampir mirip Sama Dumpy beda kak ini kak? beda. Kecil ya kalau dia atau gimana? Nggak juga? Kalau ini dia jenisnya tree frog sih. Tree frog ya? Dumpy kan Dumpy tree frog juga sama bukannya ya Dumpy? Cuman dia lebih besar kalau Dumpy. Oh gitu ternyata. Ini ternyata guys. Ini ada yang dari Indonesia apa dari luar negeri semua kak rata-rata? Kalau yang di sini ada sih beberapa yang dari Indonesia ya. Kalau Poison Dart Frog mah dari luar negeri lah ya dan dari luar lah ya. Ternyata seperti itu ya guys ya. Oke, kita sambil lihat-lihat lagi ya guys. Ini gila, ini bagus-bagus banget ya teman-teman. Ini bisa menjadi inspirasi ya. Ini juga ada lagi nih. Jenis apa tahu dah. Ini apa nih kak? Robertus, Tinctorius Robertus. Susah ya namanya. Robertus lah kayak si Robertus itu guys ya. Ini range harganya berapa sih kalau kayak gini? Kalau untuk Robertus biasanya dia di 1,8 sampai 2.800.000. Oh, ada range harganya. Itu tergantung ukuran, tergantung pattern atau apa tuh kak? Tergantung ukuran. Oh, pattern mah nggak ngaruh ya pokoknya. Iya guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dan katanya ini usia bisa sampai 25 tahun beneran. Kodok kayak usianya bisa sampai 25 tahun. Ini katak apa kodok nih ini? Katak ya. Katak. Kalau kodok dia lebih besar sih ya. Ya ini katak sampai 25 tahun. Ini mereka lagi bersama-sama. Ini kadang-kadang kalau lagi diem-diem ini bersama-sama tiba-tiba ada anaknya gitu atau ada treatment khusus kak kalau misalnya breeding tuh? Kalau breeding kita biasa sediain tempat kayak mangkok itu, petri dish namanya. Oh, petri dish ya. Tempat telurnya. Tapi taruh aja di sini gitu, nanti tiba-tiba bertelur gitu ya. Nggak ada perlakuan khusus untuk breedingnya. Ternyata guys, kalau kayak gitu tuh memang dibikin senatural mungkin sama tempatnya sampai dia nyaman ngerasa ini rumah, dia breeding gitu. Nah, benar. Mereka akan berkembang di situ. Keren banget guys. Oke, ini sampai ada di atas-atas juga ya guys ya. Kalau ini mah kayaknya konsepnya agak-agak air-air gitu ya. Paludarium. Paludarium. Ini ada gapi-gapinya juga ini. Ya Allah, ini kayaknya kalau aku jadi kodok juga betah ya kan. Enak banget tempatnya guys ya. Katanya guys, tempat seperti ini tuh ada umurnya juga katanya. Nggak bisa selama-lamanya kita pakai setting seperti harus dibongkar ya setiap 5 tahun sekali. Kayak ini bongkaran. Ah ya, ini udah 5 tahun sekali, ini udah waktunya peremajaan. Kenapa harus di apa bagian kayak istilahnya kandungan di tanah atau di apanya jadi beracun atau gimana tuh? Ya, benar di tanahnya kayak topsoilnya itu kan bioaktifnya udah nggak berjalan lagi kalau 5 tahun. Gitu. Karena tanahnya juga kalau udah 5 tahun lama-lama dia jadi lumpur. Oh gitu. Udah nggak bagus untuk tanaman, untuk dart juga udah nggak bagus. Ternyata seperti itu ya guys ya. Oke, ini masih ada lagi nih. Oh ini mah enak nih ada nama-namanya nih. Ini bener nih namanya dia nih. Iya bener. Oh bener. Biasanya kan kalau habis stok tuh namanya apa, isinya apa gitu nah, kan. itu yang satu coba perkawinan silang. Oh gitu. Oh ternyata ada perkawinan silang juga. Nah, itu kita coba eksperimen perkawinan silang. Eksperimen ya. Ternyata kalau udah dikawin silang warnanya malah kurang bagus. Oh malah ya, jadi nggak punya ini ya, nggak punya istilahnya identitas ya. Iya benar. Bingung mau yang mana. Terus katanya umurnya juga jadi lebih pendek kak. Ya, bisa jadi dari 25 tahun bisa jadi hanya 15 tahunan. 20 lah, ambil tengahnya gimana? Ya. Kok nawar? Terus kayak gitu ya efeknya ya? Ya ampun guys, ternyata hal-hal seperti itu aku baru tahu ya. Ini juga sama. Oh, ini berarti tuh kayak istilahnya tempat breedingnya ya kak ya? Iya, benar. Emang sengaja dipilih sepasang. Kenapa? Karena emang ini mah selective breeding jatuhnya ya. Benar. Jadi supaya dia tidak leor-leor guys, ya udah sepasang aja kayak gitu. Mereka bisa nggak jodoh nggak kak? Saya tidak mau dengan jantan ini gitu. Jadi nolak gitu atau gimana sejauh ini? Enggak sih, rata-rata sih bisa. Karena kan kalau untuk dart frog ini dia yang agresif betinanya. Betinanya agresif? Jadi biasanya kita kalau untuk proses breeding, kita kasih lebih banyak jantan. Jadi biasa jantan 2, betina 1. Oh gitu? Karena biasa yang mencari pasangan itu betina. Yang lebih ngejar-ngejar pasangan itu betina. Si katak mah tidak ada inisiatif dari si jantan ya? Si jantan pasif-pasif aja gitu ya? Dia nggak ngechat duluan gitu nggak kak? Kalau nggak dia ngechat duluan malah betinanya. Nah ini ada koloni lagi nih, kalau ini nih bareng-bareng. Nah ini green and black salah satu jenis yang bagus banget guys. Bisa dibilang untuk pemula harganya lebih terjangkau sih. Untuk pemula yang lain. Oh berarti setiap jenis teh ada istilah tingkat kesulitan pelihara masing-masing nggak ya? Sebenarnya kalau untuk tingkat kesulitan sama aja. Iya. Kenapa dibilang untuk pemula? Karena range harganya masih terjangkau. Lebih ke harga ya? Seumpama perawatannya kurang bagus atau ada kematian nggak terlalu nyesek gitu ya? Bener masuk akal lagi guys, iya. Ternyata konsep pemulanya kayak gitu. Ini berapa emang range-nya kak? Kalau ini mulai dari yang froglet itu 390. Oh iya, lebih murah ya?
ya? Iya, Jauh ya? Untuk bukannya dia sekitar 650 sampai 900-an. Oh gitu. Kalau jenis yang lain kan dia dari start dari froglet aja udah 1 juta lebih. Kenapa dia bisa lebih murah? Karena lebih gampang di breeding atau memang lebih banyak aja atau gimana tuh? Di breeding dia lebih gampang. Oh, pengaruh ternyata kesananya juga ya guys. Ini ada berapa ekor nih? Banyak ya sebenarnya ya. Di sini sekitar 12 sampai 15 ekor. Wow, 12 sampai 15 ekor guys. Cuman beberapa sembunyi di belakang batang-batang pohon. Cuman mereka tuh sebenarnya lebih cenderung untuk bersembunyi ketika lagi gabut atau lebih ke malah memperlihatkan diri nggak? Random sih. Random ya? Random sih. Ada beberapa yang emang kalau ada konsumen atau ada manusia yang dekat dia ke depan. Oh, ada kayak gitu. Beberapa juga yang kalau kita nggak dekat Malah ya? sembunyi. Oh, itu mah jatuhnya kayak sifat manusia aja, introvert, itu dia. ekstrovert gitu ya? Iya benar. Gila guys. Ya, dua kata lucu ya, kodok introvert ya guys. Kacau ya, ini kata introvert ya. Oke guys ya. Wow, bagus banget. Tapi aku tuh agak aneh juga nih di sini tiba-tiba ada akuarium laut. Kenapa nih? Kok tidak nyambung ini? Atau memang konsepnya seperti itu kan dari awal? Kita konsep awalnya sih duck frog sama air laut, ikan air laut. Jadi memang fokusnya ke kedua itu gitu ya? Iya benar. Sebenarnya tadinya ada banyak sih kayak reptil, terus ada ular juga, buaya juga kita sempat pelihara. Cuman makin lama kita lebih nge-spesifikin nah, ya. Iya, fokus bener. lagi ke dua jenis ini. Fokus, bener fokus guys. Hasilnya juga bener-bener kelihatan guys ya, bagus banget ini ya. Ini juga tiba-tiba ada ikan Nemo gitu kan di sini kan. Ikan Nemo juga sama nih berarti kayak duck frog. Ini ya, betinanya lebih dominan juga nih kan kalau nggak salah. Kalau ikan Nemo kan dia dari kecil dia semuanya sama ya? Jantan atau betina itu. Jantan ya bener. Ya, semuanya jantan. Nanti kalau udah seleksi mau berkembang biak, dia berubah lah. Jadi betina ya? Emang pada nggak jelas ya guys. Cuma kita kalau tahu itu manusia itu sangat jelas. Ketidakjelasan itu yang bikin menarik. Karena di sana ya. Di situ guys letak uniknya ya. Ini mungkin buat breeding kayak gini nih. Ntar dia nongol di sini. Itu dari kecebong udah jadi katak. Nah itu tempatnya itu. Gitu. Jadi ada kecebongnya tadinya di gelas. gitu Pas ya. udah kaki 4 udah siap dimasukin tank pembesaran, kita taruh di situ biar dia keluar sendiri, nggak bisa kita keluarin paksa. Ini apa nih? Makanan dia ini atau Itu apa makanannya. nih? Oh guys, ini makanannya guys ya. Kalau apa sih namanya? Apa fly ya? Apa sih namanya? Fruit fly ya, fruit fly gitu bener ya. Wow. Ini juga. Ini masih kecil-kecil nih. Apa ini juga awal mulanya kayak gitu kak? Iya benar. Guys, ini masih kecil banget. Itu masih froglet. Froglet namanya? Iya. Ya ampun. Itu masih beberapa minggu sih kalau itu. Belum dilepas nih kalau sekecilnya. Apa udah? Udah kita jual udah mulai dari kecebong. Oh, udah. Dari kecebong udah dijual. Dari kecebong udah dijual. Kalau yang udah biasa pelihara sih lebih menarik pelihara dari kecebong. Dia progresnya kerasa gitu mungkin Iya ya. benar. Dari kecebong keluar kaki 2, kaki 4 terjadi froglet. Ya, kaki 5 nggak ada dong. Masa iya kaki 5 guys? Nggak mungkin. Kaki 5 di pinggir Kali, jalan. iya, kaki 5 mau pinggir jalan ya. Kecil-kecil begini, ini kalau gini range harganya lebih murah atau gimana kak? Range harga kalau dibanding sama yang indukan pasti lebih murah. Pasti lebih murah lah ya. Cuman tergantung jenis juga. Kalau untuk kayak Bumblebee dia range harganya di 1,5 sampai 2.800.000-an. Lebih mahal ya walaupun dia bocil dibandingkan yang tadi karena emang produksinya lebih susah mungkin ya. benar. Oke, guys. Ih, mantap guys. Ini mah beda-beda jenis ya ternyata kayak. Itu masih campur, jenisnya masih mix karena kan itu tank pembesaran. Nanti kalau udah usianya udah masuk juvenil, kita sortir lagi, kita masukin tank khusus. Ini pertanyaan yang sangat amat untuk pemula nih. Siapa tahu ada yang mau pelihara. Gampang mati nggak sih dia? Yang paling penting terutama tanknya. Kalau tanknya oke, Tanknya oke, aman pasti aman. Tapi kalau misalnya dia gampang mati, dipertanyakan nih apa yang salah gitu ya? Mungkin tanknya yang masalah. Biasanya kalau untuk froglet ini jarang sih ada yang ada penyakit atau apa segala macam itu bisa dibilang jarang kalau untuk jarang ya. Biasanya kalau ada kematian itu biasanya pengaruh dari tank. Dari tank berarti ya. Bioaktifnya berarti belum jalan. Oh berarti kalau kayak gitu mah kita tuh kayak bikin ini, misalnya tanknya sehari jadi langsung taruh kodok. Oh nggak bisa. Jadi rekomendasi nih nggak bisa malah ya. Jadi setelah pembuatan itu kan otomatis untuk tanaman juga belum pasti hidup. Iya betul. Nah, itu minimal itu waktu paling singkat itu 2 minggu. 2 minggu paling singkat. Cuman paling amannya 1 bulan baru bisa masuk hewan. Ini toko ini berarti memang khusus orang penyabar guys ya. Karena kalau kita mau pelihara air laut juga bisa sampai sebulan kan cycling dulu gitu kan. Iya benar. Harus sabar gitu guys ya. Ini juga kayak kita mau pelihara bikin dulu tanknya 2 minggu lah minimal. Harus sabar gitu ya. Buat orang-orang yang nafsuan ya ini berarti harus lebih sabar gitu ya. Nanti resiko gitu ya. Oke. Nih guys kalau untuk yang salah satu display lainnya ya. Wow. Nah, keren juga sih. Kalau ini dia ada Pilobates terribilis. Dia di alam aslinya waktu masih beracun dia bisa sekali bunuh 2 gajah. Sekali bunuh 2 gajah. Hanya dari selaputnya jalan dirinya aja. Ya ampun guys. Tapi namanya juga bagus sih. Terribilatus ya. Bermasalah.
terrible guys. Trouble ya. Iya, trouble banget ini dia memang bermasalah. Tapi ini nggak ada di dia nih, apa ada di sini Kak? Si sembunyi dia cuma ada 2 ekor. Oh gitu. Ini mungkin agak lumayan rare item kali ya, atau gimana Kak? Bisa dibilang begitu, karena untuk proses breedingnya agak susah sulit juga. ya. Terus ini stok kita tinggal 2 ini. Tadinya kita ada banyak frogletnya, cuman langsung dibeli sama 1 orang. Itu pun dibawa ke luar negeri. Jadi Kacau untuk di tuh. Indonesia bisa Satu orangnya itu siapa tuh? hanya beberapa. Ini malah rare item sekali gitu ya. Rare item sekali. Lumayan kali Kak range-nya ya. Di atas berapa tuh? Kalau untuk harga dia 3,5 sampai 7 juta. Itu sih pricey sekali sih ya guys ya untuk katak ya. Itu sih bule luar negeri itu dia itu juga dia ya langsung Karena dia ngambil paham, kesempatan kalau ya. untuk yang ini petani udah nggak bisa cari lagi. Tapi ini si kakak lagi coba buat breeding atau mau dilepas juga ini masih Kak? tetap kita coba. Cuman kalau gitu. emang nggak berhasil bisa kita lepas juga. Bisa dilepas juga ya. Si Terribleatus ini, Terribilis ya guys ya. Terribilis ini ternyata seperti itu. Warnanya oranye, teman-teman mungkin agak susah lihatnya, tapi kurang lebih akan seperti ini ya Kak ya. Iya, benar. Oranye ya guys. Wow. Tadi kan kata kakak tuh katanya kan waktu dia lagi di alam, dia itu beracun bisa ngebunuh 2 gajah. Berarti ini mah nggak aman nih kalau ini nih. Udah aman. Kenapa Karena tuh? Sebelum pengiriman dari luar negeri ke sini, ada proses karantina, terus untuk jenis makanannya kalau di alam kan mereka makan serangga, segala macam serangga beracun dia makan. Oh jadi si racun itu tuh bukan dari tubuh dia asli, tapi proses dari makanan dia? Benar. Terus dia racunnya bukan dari gigit atau kencing. Biasa kan ada trifrog yang dari kencing bikin luka di tangan. Di Iya bener-bener. Ya. Nah, kalau ini hanya sentuhan. Tapi dia suka ngencingin mata orang buta gitu nggak kalau kode? Enggak ya itu ya. Berarti kalau misalnya kayak kan aku juga pernah denger ya katanya tuh beberapa suku tuh pakein lendirnya, Iya. terusnya buat sumpit atau apa? Benar. Itu bisa mematikan dari benar itu ya dari. Kita ada jenisnya kok. Oh namanya juga kan poison dart frog ya, dart frog ya. Sebelah sana. Ada di sebelah sini. Ada di sebelah sini. Mana yang mana dulu deh. Kita langsung ke sini dulu aja guys. Dendrobates tinctorius azureus. Nah ini katak panah beracun. Biasa Katak sebut. panah beracun tuh yang ini nih. Iya benar. Tapi badannya kayak bungkuk gitu ya, begitu ya. Dia jenis spesies tinctorius, dia emang bentuk postur badannya seperti itu. Sama kayak ini. Brazilian tinctorius juga. Ini kelihatan jelas nih. Dia kayak bungkuk gitu guys ya. Oh ini yang paling biasa dipakai sama suku-suku untuk racun ini gini. Keren banget sih guys. Wah ini teman-teman kalau misalnya lagi pengen pelihara ya poison dart frog ya, teman-teman datang ke sini. Ini kayaknya semua jenis yang teman-teman inginkan ada di sini guys ya. Ini keren banget sih guys. Ini terlalu cakep sih. Dia tuh memang tipe peliharanya tuh bukan yang main karakter gitu ya. Dia tuh kayak pemanis gitu. Apa bisa aja ya kayak jadi main karakter bisa aja sebenarnya sih. Manis tapi manis sekali guys ya dengan adanya tree frog seperti ini ya. Banyak nggak di teman-teman yang sudah beli nih customer yang waktu dibeli itu ternyata dia mentreatment untuk breeding terus jadi banyak itu ada aja Kak? Ada beberapa, cuma Ada beberapa ya. karena emang mereka belinya indukan hanya beberapa kan, jadi nggak bisa sebanyak kita. Oh gitu, iya sih, iya. Pasti ada caranya tersendiri lah ya. Benar, Pasti ada caranya tersendiri yang kayak gitu ya, dan teman-teman nggak bisa asal-asalan, harus dipelajari banget gitu guys ya. Kayak gitulah. Ini ikan-ikan laut juga. Aku lihat ikan laut tuh memang kayak jadi random aja sih. Karena di sini kan banyaknya kataknya. Cuma menarik juga ini ikan laut. Nah, ini ada ikan mandarin ya, aku lihat ya. Sekecil. Ini ikan apa ya? Si cantik ya, apa sih namanya? Si cantik. Si cantik kan? Si cantik. Sesuai sama warnanya sih. Jadi memang warnanya kontras sekali, ungu sama kuning guys ya. Ini juga sama nih guys ya. Ini ikan dokter. Ini akan dokter nih guys ya. Ini akan dokter suka ngobatin orang-orang sakit guys. Oke, seperti itu ya. Kita balik lagi nih ya ke dart frog, ini masih banyak banget. Wah ini bagus banget nih. Nah ini salah satu yang warnanya bisa dibilang cantik. Cantik banget guys, kacau sih ini. Kok bisa ya dia warnanya kayak gitu ya? Gila guys, keren banget. Ini Dendrobates tinctorius. Dendrobates tinctorius Brazilian. Itu guys. Brazilian ini ya. Iya, Keren banget. Brazilian. Dia malah narsis banget lagi, kita kamerain langsung naik ke atas panggung Itu dia guys. kalau kita lagi kasih makan, kita buka pintu, dia langsung ke depan semua. Oh makanya ini pada digebok-gebokin juga ya kak ya? Mungkin kalau misalnya ada orang yang nggak ngerti dibuka pada kabur bingung ya nyarinya ya? Itu dia. Iya guys, ini buat safety juga ya ternyata ya. Tuh guys, lebih seperti itulah ya. Wah ini sih asik banget guys. Maksudnya bukan tipe yang takut berarti dia ya? Iya, benar. Kita kamerain aja dia langsung kayak ada pergerakan untuk ke depan guys ya. Dikira mau dikasih makan ya. Ini dikasih makannya sehari berapa kali kak? Kalau kita bukan sehari beberapa kali, tapi 1 minggu 3 kali. Oh nggak tiap hari? bisa tiap hari. Karena metabolismenya nggak secepat Iya, justru itu kalau ya. kalau setiap hari dikasih makan, dia bisa
kena penyakit. Bakal penyakit ya? Ngomongin soal penyakit, memang katak seperti ini tuh paling sering tuh penyakit apa Kak? Yang Biasanya sih dia kayak kaki bengkak gitu. Kaki bengkak kan gitu. Dia di bagian kakinya bengkak sih. Kalau untuk terlalu banyak kasih makan, penyakitnya hanya itu sih. Kaki bengkak gitu ya? Tuh justru kan dia, sakit. Bawa ke dokter hewan, bingung loh. Ya ngapain nih? Dokter hewannya Saya suntik aja ya gitu. Bingung ya dokter hewannya juga ya. Tapi mungkin ada aja sih guys ya dokter hewan yang menguasai. Karena kan yang kayak gini-gini juga jatuhnya eksotik pet. Sekarang dokter hewan juga udah banyak yang bisa istilahnya menangani hewan seperti ini gitu guys. Nah ini juga salah satu kodok-kodok yang kalau dilihat usianya juvenile mungkin ini ya. Iya, juvenile. Super Blue. Super Blue guys. Ini berapa nih kalau kayak gini nih kurang lebih nih? Kalau itu kurang lebih sama harga dari 1,2 sampai 2.800.000. Oh iya, yang ini berapa nih tadi nih yang ini? Penasaran nih, bagus banget soalnya nih. Yang itu 1.800.000 sampai di 3 juta. Juta ya, iya guys. Tergantung ukurannya ya, balik lagi ya guys ya. Oke. Berarti itu tadi range yang paling bawah tuh yang kecilnya lah gitu ya. Gitu ternyata. Kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman yang tertarik ya guys. Ini banyak dokter di sini ya. Banyak dokter di sini guys ya. Katak yang apa? Lain. Kenapa ini dia? Jenisnya Ranitomea ukari dia. Ya Allah guys, ini bagus banget guys. Itu ukuran maksimal. Ya Allah, guys, lihat ini guys. Gila keren banget. Bocilnya udah maksimal ini. Itu udah indukan. Ini kecilnya sekecil apa? Kan udah ada anaknya itu. Hah, yang mana? Ini dia udah punya anak ini. Udah ada telurnya, udah ada kecebongnya. Ya Allah guys, kayaknya anaknya pakai mikroskop ya di. Kecil banget. Warnanya pakai mikroskop. Ini mah kalau kita pelihara akuarium mah kayak pelihara ini ya, kayak pelihara red cherry gitu ya, kecil-kecil. Guys, ini bener-bener keren banget. Warna dia juga pedes banget ya kalau dilihat ya. Kecil-kecil. Bocil ini berapa nih harganya kayak gini nih? Kalau ini 5,5. Hah? 5,5 juta? Start dari 3,5 sampai 5,5. 3,5 kecil. Sekecil apa itu? Kecebong. Guys, gila guys. Ini memang susah juga berarti ya kayak di breedingnya ya? Dia dari Peru sih. Petaninya dari Peru udah nggak sanggup untuk. Petaninya udah nggak sanggup. Petaninya udah menyerah. Udah menyerah buat cari dia di alamnya. Oh gitu. Emang rata-rata tuh berarti dia tuh emang wild caught. Udah wild caught baru nanti direkondisi dulu di sana. Kondisinya tuh dia udah istilahnya racunnya udah hilang. Dikirim ke sini, di sini dikembang biakin gitu ya. Bener. Keren guys. Sumpah ini keren banget loh ini. Petani Peru nyerah guys. Lucu banget. Ini juga keren-keren banget nih teman-teman, lihat ini banyak nih kalau yang di sini nih. Ini ada nggak Kak tadi Kak atau baru lagi nih? Itu kobal. Ini baru lagi kayak guys. Sorry ya kayak aku masih nyaru Kak, soalnya aku pemula banget nih, mau belajar juga nih istilahnya. Jadi kalau aku agak-agak nggak bisa bedain, sorry. Tapi kalau untuk jenis ini emang bukan hanya pemula sih, yang udah biasa juga agak susah bedain antara kobalt sama Robertus. Iya, soalnya ini agak mirip sama yang tadi depan. Iya, benar. Ya, oh begitu. Dia hanya beda di corak sih, kalau untuk warnanya sama. Ini mereka lagi ngobrol nih. Oh enggak guys, ternyata ya. Kan kalau kodok atau katak gitu kan terkenal kayak wok gitu kan. Ya. Mereka juga sama begitu. Sama, cuman untuk Dark Frog ini suaranya kecil. Kecil ya? Kayak jangkrik. Kayak Kecil dari ini kayak jangkrik. gimana yang ini guys ya, sorry ya. Gitu kan. Kecil banget yang tadi suaranya. Kecil banget suaranya. Iya guys. Ih, lihat keren banget ini guys. Ampun. Terus mereka tuh kayak nggak pada takut kamera gitu loh, malah nyamperin guys. Tapi ini juga keren sih. Ini kayaknya salah satu yang warnanya aku suka juga, karena aku suka warna oranye kan. Jadi ngeliat ini tuh keren ya. Leucomelas. Dia biasa orang sebut Bumblebee sih, karena warnanya sama kayak. Oh yang tadi ya, Bumblebee ya. Iya, sama kayak yang di Transformer itu kan. Iya guys, bener sih warnanya keren banget guys ini ya. Mantep. Oh ini juga nih. Ih guys, pada nempel-nempel ya. Dia bisa nempel di tembok begitu ya. Tapi kayak Spider-Man gak yang gitu malah. Ada beberapa jenis yang emang dia tipe pemanjat sih. Kok jadi Dead Frog juga beda-beda tipe ya? Beda. Bentar, ini kan motifnya agak beda ya, satu sama satunya lagi tuh. Yang satunya mah ada tompel, di atasnya satu enggak, tapi sama tuh jenisnya Sama Kak? satu jenis. Cuman beda di corak aja. Beda corak doang Sama ya? kayak ikan koi, satu jenis cuman beda corak. Oh iya ya, bisa ya kayak gitu, bener. Ini apa jenisnya Kak? Regina. Ya ampun, kayak dosen aku deh Regina. Kayak nama orang guys ya, Regina ya. Ini berapa nih range harganya nih kalau ini? Kalau Regina dia start dari 1,8 ya? 2,8. Banyak ya berarti yang start dari 1,8 ya. Emang rata-rata di situ ya ini ya. Kecuali mau yang tadi murah 300 sekian ribu udah ada ya tadi gitu ya. 390 Yang murah cuma dia doang tuh. Ada lagi nggak sih? Cuman itu. Cuma dia doang guys ya, buat teman-teman ya yang pengen memulai ya, untuk pemula yang tadi oke banget guys. Nah ini juga masih pada bocil-bocil. Itu Blue and Black. Nih guys ya, Froglet Blue and Black. Teman-teman bisa perhatiin ya. Metodenya berarti mirip sama yang tadi ya, kayak dikasih cangkir gitu ya. Yang tadi maksudnya cangkir yang udah mau jadi. Taruh aja di situ ya. Kurang lebih seperti itu ya guys. Wah, ini apa ini tiba-tiba ada? Ini ikan nih. cana. Ikan cana? Ikan cana. Ini. Mana ikan cana? Lah,
Kagak ditutup, kagak lompat dia. Jangan terlalu dekat kalau Dekat ini lompat bisa tetap ya? lompat dia. Oh gitu. Ini dia pakannya duck frog bukan ya? Enggak. Kalau makan duck frognya mati, cananya juga mati. Adanya juga mati. Iya juga sih guys ya. Ya ampun guys. Kenapa tiba-tiba ada cana nih? Biar ini aja, biar ada tema aja gitu Iya, gitu ya. benar. Dijual juga di sana? Dijual juga. Dijual juga deh guys ya, teman-teman juga kalau cari cana maru ini ya. Ini cana marunya dia sudah baik sekali guys ya, tidak lompat ya guys. Tapi kalau teman-teman pelihara di tempat teman-teman nggak bisa langsung diginiin, dia kemungkinan lompat karena emang udah nyaman kali ya kayak. Iya benar, dia Iya, sama iya, tempatnya iya. udah nyaman kalau ini. Kita balik lagi nih ke air laut lagi guys, karena ada air laut di sebelah sini ya. Kalau ini mah ikan-ikan apa ini? Aku juga nggak hafal, ikan-ikan lautnya ya, banyak sekali soalnya ya guys ya. Nah pokoknya gitu dah guys ya nih. Ya. Gitulah ya untuk ikan lautnya. Nih guys, apa nih? Oh ini guys, Kalau ini Leucomelas cetroautana. melas ya namanya, kemelas ya guys ya. Warnanya kurang lebih sama kayak bumblebee tadi, cuman dia lebih dominan di hitamnya. Terus dia ada biru-birunya juga di tangannya ya? Iya, bagian tangannya ya. Oh gitu. Kok ini di bawahnya tuh yang batu itu kodok apa tuh? Itu hanya tempat untuk air minum aja sih. Ya. Bangkong buduk guys ya, itu kacau ya. Tempat minumnya guys estetik sekali ya, bentuknya kayak kodok. Ternyata sekecil ini juga udah mulai bisa pelihara kita kak. Bisa untuk 1 ekor. Untuk 1 ekor. Ya. Cuma 1 ekor ya tapi ya? Iya sih guys. Masa 50 ekor di sini? Ngap dia ya. Ini juga bisa guys sekecil ini ya. Tapi ada isinya nggak kak ini kak? Kalau ini ada 2 ekor. Bocil banget kali ya? Ranitomea sama kayak Ukari tadi, cuman ini beda jenis. Oh maksudnya kecil-kecil juga gitu? Oh alah, ternyata ada beda jenis ya. Dia lebih dominan sembunyi sih. Petani Peru nyerah juga nih hari ini. Nyerah deh. Lebih susah. Lebih susah. Ini lebih susah. Mahal banget kali ya ini ya? Maksudnya dibandingkan yang tadi ya? 5,5 sampai 7 juta. Sama sih ternyata ya guys. Tapi sama-sama mahal maksudku ya. Kawin kak ini Nah, kak. itu lagi proses. Jangan deket-deket tar guys. Nanti dia kagak nyaman kawinnya ya. Dan ini udah proses nih. Iya. Kepantau kawin nih. Nanti dia nelornya di mana kalau di sini? Nih di dalam sini kita sediain kayak mangkokan Petridis. Di mana? Di dalam yang kayak batu ini. Oh, ini ada bisa isinya? diangkat dia. Itu di dalam ada rongga kayak ruangan. Ya, ntar gak jadi kawin guys ya. Mau kawin lagi malah kita pergokin ya. Tapi lanjut deh dia. Wow, seru banget guys. Ini Kecebong. kecebongnya. Ini udah pada dilepas-lepasin juga kecebong kayak gini. Hah? Coba kak izin lihat satu kak, mau aku kasih lihat kamera guys ya. Kalau ini green and black. Ini tuh kemarin kan aku nyari ikan cerek di alam kayak. Nemu juga kayak gitu. Beda ya? Beda ternyata ya. Ini kalau di lampu dia boleh nggak kak? Boleh. Aman ya? Aman. Iya. Wah guys, kan si kakak nggak bisa ngebedain mungkin kalau masih sekecil ini ya. Bedain jenis atau Bedain jenis misalnya. kalau untuk jenis kan biasa kita waktu dari telur udah kita kasih label. Udah kasih label ya? Kayak ini kan udah kita kasih nama green and black. Wah udah kasih nama guys. Jadi Kalau nggak aman. dikasih nama, aku pengen ditaruh situ terus enggak gitu. Aman ya karena udah dikasih nama ya. Nah, kalau ini ada beberapa yang udah kaki 4. Tapi ada nggak pas dikasih nama green and black pas gedenya kayak, lah kok Bumblebee gitu? Enggak sih. Enggak ya, itu anak siapa? Oh guys, itu kakinya udah ada. Udah tinggal nunggu beberapa hari lagi udah bisa masuk tank pembesaran. Kalau telur-telurnya ada nggak kak yang masih telur gitu? Hah? Ini? Ya Allah guys. Ya ampun, ini telurnya. Iya, itu telur green and black. Ini udah berapa hari nih? Baru hari ini diambil. Baru hari ini diambil. Berapa hari nih dia netasnya nih biasanya nih? Biasanya sih nggak nentu sih, kadang Nggak ada nentu ya? yang sampai 1 bulan, 2 bulan. Oh tapi lama ya? Maksudku bukan yang kayak paling cuma seminggu 2 minggu gitu enggak ya? Udah. Kan kalau ikan kan beberapa ada yang cepet gitu kan? Iya, Tapi kalau ntar ikan iya. burayaknya istilahnya pada kecil banget gitu Iya, kan? benar. Ya, kalau ini lumayan lama ya, berarti dia tuh perkembangan di telurnya lumayan lama ya. Jadi semakin deket telurnya mau netes, dia tuh akan semakin kelihatan bentuknya gitu ya kak ya? Bener. Kalau ini kok agak putih kak yang ini kak? Kalau yang ini agak putih, ini jenis Ranitomea ukari. Dia telurnya emang agak putih warnanya. Oh beda. Beda. Kalau ini? Kalau yang ini microspot. Dia airnya nggak banyak kak? Cuma Nggak. begini doang. Yang penting ada air dikit aja. Kenapa nggak dibanyakin tuh? Semakin busuk kalau terlalu banyak. Oh gitu. Airnya juga kalau nggak salah diambil dari air paling jernih ya di Gunung Salak ya. Enggak lebay banget. Enggak ya. Air biasa aja ya, air mateng maksudnya. Iya. Ya, air RO sih biasanya. Air RO guys. Lebih bagus lagi ekstra ketapang. Ekstra ketapang. Iya, jadi daun Wah. ketapang di ekstrak, airnya dipakai buat kecebong. Oh gitu. Coba kak ada kecebong yang paling ini nggak? Yang paling menarik gitu kak? Yang menarik kak? Saran. Ukari sih. Ini warnanya udah kelihatan, agak merah. Oh ya ampun, bener lagi guys. Ini dari kecebong juga udah kelihatan ya. Maksudnya kayak udah keren gitu loh guys. Iya. Kalau misalnya memang dia sudah hampir menyerupai kodok, tapi ini kayaknya kecil sekali ya. Jenisnya tadi bukan? Iya, Ranitomea ukari. Oh, ini yang- jenis yang kecil tadi. Petani Perunya nih. Oh dia bisa beranak di sini.
petani Ya, Peru nyerah di sini breeding di Indonesia. Kalah loh petani Peru ya sama Kak Arif ya. Ngeri memang guys ya. Mana petani Peru senggolong. Mantap. Keren nggak? Ternyata bisa ya di sini diproduksi. Dia memang ternyata anaknya kecil banget, tapi ternyata perubahan dari anak yang kecil itu sampai dewasa dia nggak begitu beda jauh berarti ya. Begitu beda jauh. Beda sama dark frog yang lain mungkin anak sama gedenya beda jauh gitu kan? Iya. Kalau kayak Ini beda banget nih dia. Kayak Tinctorius dia perbedaannya jauh banget. Nah ini indukannya segini, kecebongnya ya seukuran yang tadi. Iya guys, kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada nggak kecebong yang udah siap buat dimiringin gitu kak? Di sini? Oh kita udah taruh di tank sih. Yang tadi ya baru ya. Tadi baru guys ternyata. Oke guys, ini ada beberapa referensi lagi. Misalnya ini ada teman-teman kayak aku tuh nggak bisa bikin kayak gini, sekalian dong buka jasanya nggak sih buat bikin kayak ginian? Kita terima jasanya pembuatan untuk terrarium. Semua pokoknya all in dari sini semua. Sampai jadi sampai kodok-kodoknya kita tinggal santai untuk menikmati keindahannya, bisa nggak? Bisa. Gila. Bahkan kita sediain mesin fryer juga. Oh gitu. Ini by system jadi secara pakai timer gitu tuh gimana sih kan Iya, kayak gini? pakai timer terus bisa diakses pakai handphone selama dia tersambung akses wifi. Oh iya. Kita kayak mau nyemprot gitu ya. Benar. Cuman biasa udah di setting timer sih. Iya. 15 menit sekali ya. Pulchra signata nih, Black Frog. Ada nggak di sini kak? Itu udah nggak ada. Oh udah nggak ada. Udah nggak ada ternyata guys ya. Ini juga ini ada. Ini juga ada beberapa yang memang banyak airnya. Pokoknya kalau banyak airnya kayak gini, bukan poison dart frog aja ya. Bukan. Karena dia nggak oke gitu guys, ditaruh di tempat seperti ini. Kayak gitu tuh ya. Ini tanaman-tanamannya. Kalau kita lihat juga sebenarnya jenis tanamannya tuh yang low maintenance juga sih ya kayak, bukan yang gimana-gimana gitu ya. Iya. Kayak sirih gading gitu kan, yang gampang numbuh. Yang penting mah si ekosistemnya jalan aja gitu ya. Bener, yang penting lembab juga ya. Kalau isopod gitu dipakai nggak kayak gini kak? Isopod sprinkle kita pakai. Pakai ya? Nggak dimakan sama dia? Isopod? Enggak dimakan dia. Apa udah masuk ke tanah atau dia kalau nemu isopod bukan makanan gitu? Enggak sih, dia udah masuk ke tanah. Kalau dart frog ini kan tipenya dia makan makanan yang bergerak. Jadi apa aja yang bergerak, mau ada semut juga dimakan sama dia. Tangan kita gini-gini gitu ya deh. Karena itu kan nggak masuk ke mulut. Oh nggak masuk ke mulut ya guys ya. Ini sesuai sama ukuran keren. mulut dia. Ini sama kayak yang tadi ya, yang warna biru itu ya. Kalau guys keren banget di sini guys. Buka, nggak bisa dikunci, nggak bisa dikunci ya guys, nggak bisa dibuka ya. Oke, ini masih ada lagi. Ini kita baru setengahnya nih guys ya, masih banyak lagi di sini ya. Ini jenis-jenisnya, ini udah beda lagi kak jenis-jenis yang di sini atau sama aja? Ada beberapa yang sama, ada yang beda juga. Kayak ini kan oyapok. Ini beda nih. Beda, itu oyapok. Oh guys nih, aku tutupin. Kalau gini biru guys ya nih, aku tutupin. Nah, Biru kena tuh. cahaya UV ya. Kena cahaya lampu dari ini guys. Guys, keren banget. Berarti dia udah pada dikasih makan ya kayak nggak ada jadwal makan ya kalau sekarang mah ya? Tadi pagi. Ya tadi pagi guys, kita telat guys. Tapi ini juga makanannya masih pada nyisa tuh ya. Oh ini mah di luar guys. Ya, jilat-jilatin kaca deh. Kagak jelas. Oke. Ini ada lagi nih. Itu green and black sama kayak yang tadi. Black guys, yang kecil-kecil ya. Kalau sebelahnya Ranitopmea juga, cuman beda jenis. Itu Panzolini. Yang mana tuh dia? Tuh susah ya nyarinya ya. Warnanya itu di bawah, deket kunci. Kok dia cepet banget sih nemunya? Oh iya guys, keren banget. Sampai ada siput-siput juga berkembang biak yang dijual juga di siput-siput. Kalau untuk siputnya dia kan makan sisa-sisa makanan. Emang bagus ya berarti Bagus. Cuman kalau untuk terlalu banyak juga nggak bagus. Jadi intinya mah ekosistem tuh dibikin senatural mungkin. Jadi proses kayak dekomposisi, fotosintesis dan lain segala-gala bisa terjadi di sini gitu. Benar ya. banget. Keren guys. Ini juga kodoknya keren banget nih. Dari Peru juga sama nih. Sama. Pokoknya kecil gini dari Peru aja ya. Iya, benar. Ada kura-kura juga ternyata di sini guys. Ini masih ada jejak-jejak reptil ya guys. Di sini ada kura-kura yellow belly kayaknya ini ya. Redberry. Red belly. Iya. Oh, Red belly Nelson nih ya. Redberry. Oh iya guys tuh. Sisa-sisa reptil-reptil guys Iya, yang masih benar. ada di sini. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Cuma kita balik lagi nih ke kata-kata poison dart frog ya. Menarik sekali ini ya guys ya. Nah, ini masih banyak lagi di sini guys kalau teman-teman perhatiin ya. Ada lagi nggak kak di sini yang lumayan belum kita lihat dari tadi kak? Ah, ini, Mana Patricia. nih? Siapa? Patricia. Patricia. Iya. Temennya Regina dia. Teman mainnya Regina. Temennya Regina guys. Ampun, halo Patricia, ya ampun. Ini dari Tinctorius juga. Dari mana ini? Dia Tinctorius juga jenis. Oh, nama-nama jenisnya ya. Kok dia dari daerah mana nih kalau dia nih? Kalau ini daerah Costa Rica. Costa Rica. Petani Costa Rica sudah nyerah juga nyari ini enggak ya? Kalau itu enggak sih. Petani Costa Rica. Gila guys, aduh ya ampun lucu banget lagi. Keren banget sih ini apa motifnya. Harganya berapa nih? Harganya keren juga nggak nih? Kalau ini 2,8 sampai 4 juta.
Nah, lumayan keren tuh harganya juga ya guys. Kalau misalnya jenis-jenis yang tadi nih kan, kalau tadi kan ini kan jenisnya tadi apa namanya? Tinctorius tuh berarti baiknya sama Tinctorius lagi gitu ya? Iya benar. Kalau misalnya Tinctorius sama ini Dendrobates nggak bisa? Auratus ya? Bisa, karena untuk size-nya juga beda. Tinctorius dia lebih besar kan. Berarti dia sebenarnya agak agresif juga kalau sama yang kecil, digigit juga sama dia. Atau gimana Bukan sih? gigit sih, dia berantemnya itu injak-injakan. Jadi Pembulian. Diinjak ya? Iya benar. Sampai kesakitan, maksudnya sampai stres mungkin ya? Iya, Lebih dia ke stres semakin kali. sering keinjak, dia nanti bagian perut nempel ke tanah, nah itu udah tinggal tunggu waktu. Lucu banget sih. Maksudnya begitu pembulian mereka. Berarti ada tuh, pernah kejadian tuh, si perutnya nempel tanah gitu? Pernah sih. Pernah ya, namanya juga ini ya guys ya, pengalaman lah ya. Makanya karena pengalaman-pengalaman itu ya jadi lebih tahu dan kasih tahu ke teman-teman supaya nggak kejadian guys ya. Pokoknya perut nyampe tanah, udah ya tinggal waktu guys. Oke. Ini ada, ini lagi ya, biasa ya laut-laut ya guys ya. Sini ada beberapa ikan-ikan Mandarin. Ih gerak tuh guys. Ih guys gerak tuh ya. Siput, ih gerak guys. Ih kelomang apa siput sih ini? Siput. Kenceng ya gerak ya kalau siput-siput laut ya. Cepet dia guys ya, nggak kayak siput-siput yang di air tawar ya lambat gitu. Cepet dia geraknya guys. Ini masih ada beberapa lagi. Ini pokoknya kalau air laut di sini lah banyak guys ya. Ikan Nemonya juga ini agak beda nih kelihatannya nih. Itu beda jenis. Regina ya, bukan. Enggak guys ya, beda ya. Keren juga nih ikan ya. Cakep guys ini ya. Untuk mormor-mormor ya banyak lah ya. Apa tahu kak ini mormor? Kalau ini sih dia kawin silang sih. Kawin silang ya? Bukan genetik asli. Warnanya juga udah keren banget sih guys. Kita coba lihat lagi deh ini frog-frog kita nih kelewat lagi nih guys ya. Ada lagi nggak sih frog-frog tadi di sana ya? Ini saya kayak mirip-mirip ya. Oh ini nih bawah agak beda nih. Itu salamander. Oh ini ada salamander juga. Bisa dilihat nggak sih kan nih salamandernya? Salamander. Saya kalau salamander mah nggak akan lompat ya. Kalau salamander aku bisa ya, ini bisa. Di bawah sini. Ternyata tempatnya bagus banget guys. Oh ini guys. Ini Himalayan bukan sih? Himalayan Newt ya ini ya? Iya, benar. Wow guys. Ngikutin kita guys. Ini Dua guys. Lucu banget ini ya. Diginiin dia kayak seakan-akan mau dikasih makan guys ya tuh. Tahu dia guys. Kepada takut orang di sini ya. Memang sudah sering berinteraksi sepertinya ya guys. Breeding juga kayak gini kak? Iya, benar. Berhasil juga nih bisa nih? Udah berhasil. Udah berhasil ya? Udah berhasil. Cuman masih kecebong, udah langsung dibeli sama orang. Jadi kita nggak sempet Gedein ya? sampai besarin. Kacau nih orang-orang nih. Makasih loh teman-teman. Ini pakai kantung semar ya? Iya benar, kata semua. Guys ini kantung semar. Dikasih makan nggak sih kantung semar kayak gini kak? Kadang-kadang aja sih kita kasih jangkrik. Jangkrik ya? Ini guys kayak tanaman karnivor kan salah satunya kan ada Venus itu kan? Iya, benar. Kantung semar nih yang di SD ini juga ada di sini guys. Ya ampun ini keren banget sih, ini Himalayan Newt ya. Breedingnya di sini juga kak? Atau ada tempat khususnya di sini? Breedingnya di sini. Nanti tinggal kita ambilin satu persatu telurnya. Jadi guys, intinya cara breeding di sini tuh kita tuh memang bener-bener menyamankan dia gitu ya. Bener. Kalau dia udah nyaman, sesuai dengan tempat yang dia nyaman, dia nelor juga tidak ini ya kayak tidak ragu ya. Emang tempatnya dia gitu kan guys ya. Dia ngerasa itu habitat dia, mungkin dia nelor aja guys. Tapi seperti itulah ya. Oh keren guys ya. Wow mantap, menarik guys ya. Axolot mah enggak ya kayak malah ya. Axolot nggak gitu. Axolot enggak ya. Karena axolot mungkin full akuatik banget kali ya. Iya. Di sini kalau aku lihat soalnya harus ada daratnya guys. Ini kayaknya albino nih tulisannya. Oh tapi nggak ada isinya kayak? Misalnya itu untuk kata-kata yang kelainan genetik. Itu diciptakan nggak sengaja kak? Nggak sengaja. Oh suka ada ya? Yang cacat. Cacat ya? Tapi malah jadi pricey atau gimana tuh? Justru fisiknya dia lebih kuat. Masa sih? Satu tank ini, tank yang cacat ini belum pernah ada kematian. Ternyata dia malah kuat. Padahal nggak ada perawatan ekstra. Tapi harganya sama atau beda? Kalau ini kita nggak sales. Oh nggak dijual ya? Karena kan kita nggak mau kasih Oh gitu ya? kata-kata yang kurang bagus untuk customer. Oh begitu. Ada nggak sih yang pas dia lahir tuh atau netes tuh kayak kakinya 3 gitu? Nggak. Kalau yang nggak ada kakinya ada nggak? Nggak ada kakinya kecil bos. Iya. Nggak salah sih, ya, bener juga sih ya guys ya. Udah jadi aneh. Ini yang tadi kecil-kecil. Bener itu frog leg. Kita udah lihat ya guys ya. Kurang lebih seperti itulah yang ada di sini. Ini keren banget sih guys ya, sangat menarik ya. Ini cocok banget buat teman-teman yang memang menginginkan peliharaan yang lumayan unik dan tidak itu aja ya guys ya. Pokoknya bisa di dunia Anura gitu ya kak ya. Benar. Buat lebih detailnya nih teman-teman yang mau beli bisa kontak WA atau gimana tuh kira-kira? Kontak WA kita lebih ke online shop ya. Online shop kayak apa? Tokped gitu. Tokopedia, ada Shopee. Oh, Tokopedia, Shopee gitu ya. Mungkin nanti untuk segala link-linknya ya, aku bakal tulisin di pin komentar dan deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau, teman-teman bisa langsung aja kontak ke sana atau mungkin aku share juga mungkin lokasinya di mana ya. Boleh. Biar mungkin buat teman-teman yang pengen istilahnya belajar lagi atau mungkin mau sekalian lihat nih gimana inspirasinya, tanknya atau kayak gimana, langsung aja datang ke sini guys. Dunia Anura kayak gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman ya nonton video ini. Makasih banyak juga kak ya. Sama-sama. Sudah menemani kita ya. Sekali lagi guys ya, kalau teman-teman ada yang mau, ada di pin komentar juga deskripsi guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you guys.